kami dari channel News Clan Official. Pada pagi hari ini kita masih membahas tentang perkembangan terkini, informasi terkait dengan pasca pemilu, dan kita simak bagaimana masih ada para penghayat, pengikut oknum-oknum Habib yang suka-suka demo itu. Ternyata saudaraku ada kabar nih, ketika ada sidang di MK, itu di luaran ya, di luaran itu pada ada yang rame ribut gitu ya. Ya kita duga itu adalah penghayat, pengikut paham oknum-oknum Habib yang suka ribut. Kita akan sampaikan itu beritanya yang pertama. Kemudian kita akan sampaikan juga sebenarnya para pengikut oknum Habib yang bikin ribut itu, yang bisa bikin Rizik Syihab frustasi itu pengikutnya gimana, nggak tobat-tobat. Sebenarnya mereka itu sudah nggak punya semacam rasa dipercaya oleh rakyat gitu loh. Masyarakat itu sudah pada nggak suka sama perilaku oknum-oknum itu yang suka bikin ribut ya. Dan para pendukung mereka itu ya, itu dipermalukan oleh para pendukung Pak Prabowo. Nah, itu yang berita yang kedua yang ingin kita sampaikan. Yang berikutnya adalah pada beberapa waktu yang lalu viral di video kita juga pernah angkat, ada seorang oknum Habib yang kirim kain kafan kepada Pak Prabowo yang sempat viral. Nah, itu kan sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji dan itu banyak sekali itu geprean dari netizen yang merosting mereka. Nah, harusnya kan mencontoh Pak SBY. Sekali Pak SBY ini baru kita bisa contoh apa? Pak SBY memberikan sebuah lukisan penuh makna ya kepada Pak Prabowo. Nah, ini akhirnya adem suasananya kalau lihat lukisannya Pak SBY ya, melukis batu-batu karang di tengah lautan. Wah, saya baru tahu kalau Pak SBY itu punya talenta seni yang luar biasa, seni rupa. Bisa membuat sebuah lukisan, membuat karya lukisan yang elok sekali untuk dinikmati dan itu dihadiahkan kepada Pak Prabowo. Nah, dan seterusnya ada banyak lagi pernik-pernik kejadian berita yang akan kita sampaikan. Oke, langsung saja kita masuk kepada kebiasaan kita. Pertama kita sampaikan semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya. Semoga kalian semuanya diberikan usia umur yang panjang, yang penuh barokah, yang penuh dengan rahmat, hidayah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian semoga kalian semuanya diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah tertolak secara ilmiah, bukan fitnah. Mereka yang mengaku secara sepihak, mengklaim secara sepihak sebagai juriah Nabi Muhammad SAW, sebagai keturunan Rasulullah SAW, bahkan ada yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasulullah SAW, semuanya itu tertolak. Oknum-oknum yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW itu hanyalah menipu, membohongi umat, supaya mereka bisa menciptakan otoritas keagamaan, ya, mengaku sebagai juriah Nabi. Nah, dia mengkapitalisasi juriah Nabi untuk kepentingan duniawi mereka, supaya dimuliakan, supaya dipuja-puji, dikultuskan, supaya masyarakat taklid buta dan fanatisme berlebihan kepada mereka. Akhirnya menimbulkan perilaku-perilaku yang kurang elok, misalnya bekas tempat duduk Habib dicium-cium, bekas telapak kaki Habib yang sedang berjalan, bekas telapak kakinya dicium-cium oleh orang-orang yang akibat kedoktrin, sehingga mereka kehilangan akal sehat. Apa gunanya mencium bekas apa ya istilahnya kan, bekas pantatnya Habib, bekas kakinya Habib untuk apa? Enggak ada, tidak memberi barokah sama sekali. Malah memberikan mudarat kepada orang-orang yang percaya Habib sebagai keturunan Rasulullah. Nah, ini kita sampaikan, oke. Nah, saudara langsung saja saya akan tunjukkan sebuah apa ya namanya keributan di luar MK kemarin ya, dan langsung direaksi oleh Gus Robik Muhsin ya. Kita simak berikut ini saudaraku ya. Saya akan marah-marah sedikit ya. Kita belum pantau kemarin
orang-orang jongos-jongos Anies Baswedan yang mengatasnamakan rakyat, yang mengatasnamakan demi bangsa, yang mengatasnamakan demi negara. Padahal simpel aja kalimatnya, demi kemenangan Anies Baswedan. Kalian ingin memaksa untuk supaya Anies menang. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menghendakinya. Coba kita akan pantau beberapa orator beliau yang mengepung Mahkamah Konstitusi. Ada yang paling kurang ajar sih menurut saya. Tapi sebelum masuk ke yang lebih kasarnya, bahkan kalimat sembelih itu keluar, saya akan sembelih satu persatu. Wah, kacau ini. Kita dengarkan dulu nih. Si Eka ya, Eka Jaya. Satu kali lagi, jongos Anies Baswedan. Yang berkamuflase atas nama negara, atas nama bangsa, atas nama rakyat. Kan kurang ajar, seolah-olah rakyat itu hanya mereka. Kita pun bagian daripada rakyat. Di sini ada namanya Putut, bagian daripada rakyat. Nggak mau jadi jongos tuh. Sedang mencetan sekarang, santai dia. Yuk, minum Vidora Smart dulu. Bentar, masih ada yang lewat ya. Jadi ternyata ini memang jongos-jongos yang bikin ribut kemarin. Di dalam ada sidang, di luaran ribut. Ternyata ini jongos-jongos dari keturunan imigran. Yang kita tahu sudah memang kebiasaan mereka bikin ribut ya. Kita coba cek nih. Yang masih cinta kepada tanah airnya. Ini sambil santai, gak apa-apa. Karena puasa, betul. Tadi sudah diteriakkan oleh Mbak Ida. Kita sudah merdeka atau belum? Sudah merdeka atau belum? Penting. Kalau ada yang bilang kita merdeka, ini kok masih di blokade, betul? Ini maksudnya di blokade apa? Kita ini bukan perusuh, Pak. Kita bukan perusuh, kita bukan perampok, betul? Kita bukan orang yang bikin onar, betul? Kita ingin mengawal konstitusi kita. Nggak seperti itu caranya, bos, mengawal konstitusi. Kita ingin mengawal bangsa ini agar lebih baik lagi. Tai. Kalau sesuatu yang baik, Bapak halang-halangi, berarti Bapak orang yang tidak benar. So baik. Ada orang baik, halang-halangi. Benar. Boleh melakukan ini itu, artinya yang salah yang mana? Orang yang merasa baik itu yang salah. Yang mana? Yang merasa baik itu yang salah. Buat bangsa dan negara ini. Tai lah. Siapapun menjadi presiden, kami tetap tidak jadi apa-apa, Pak. Kami ingin bangsa ini lebih baik. Tai lah. Bangsa ini dari tahun ke tahun lebih baik. Palsu. Tidak sengsara. Palsu. Bisa sejahtera. Palsu. Karena Indonesia kaya, Pak. Betul. Ini yang kaya cuma oligarki. Cuma kroni-kroni saja. Cuma mungkin atasan-atasan Bapak yang Iri ya pengennya. dan sebagainya, betul. Kenapa rakyat sendiri kok begitu bengis? Sama rakyat sendiri kok mau menjadikan rakyat musuh? Apa dengan rakyat Bapak? Ada apa dengan kami? Kami hanya ingin menjalankan aspirasi kami sebagai anak bangsa. Coba bayangkan, kita mau datang ke Mahkamah Konstitusi, di mana saat ini ada setitik keadilan yang akan kita harapkan di sana. Dihalangi dengan tembok. Saya mau tanya, yang salah siapa? Ente mengganggu. Salah siapa? Ente. Takut jawabnya. Ente. Takut ditangkap. Enggak, ente yang salah. Ditangkap. Enggak, ente yang salah. Takut ditangkap pulang aja. Mengawal kok seperti itu. Berbuat baik nggak boleh. Berbuat baik kayak gitu. Baiki bangsa kita. Bukan ente buat bikin ya. Kita ini orangnya akan membuat rusuh. Bohong. Adalah rakyat. Right. Bapak. Bapak, senjata Bapak adalah
bukan hanya dari pajak Anda. Oh. Bukan penguasa, Mm-mm. bukan konglomerat, Mm-mm. bukan oligarki, Oh. tapi pemegang saham bangsa. Bukan hanya kamu, saya juga, Mang Poniman juga di sini ada. Pemegang saham, sok-sokan, wakil rakyat. Kacau. Berdoa kepada Allah. Yang zalim, Siapa yang zalim? yang merasakan bagaimana mengintimidasi rakyatnya sendiri. Siapa yang mengintimidasi? Menari, Saya nggak merasa diintimidasi sebagai rakyat. kita doakan agar Allah cabut jawab. Wah, ente bener-bener kacau. Sok-sokan ngatur Tuhan. Rakyat sudah muak, Ente aja yang muak bukan rakyat. sudah perang. Perang apaan? Ini tinggal Kacau. letupan saja sebetulnya, Pak. Provokasi Anda nggak laku. Catat aja. Hati daripada rakyatnya. Takbir. Hati. Sebetulnya kita sayang sama polisi. Oh. Kok polisi nggak sayang sama kita? Goblok. Rakyat adalah ibu kandung dari abad. Rakyat bukan hanya Anda. Adalah ibu kandung. Betul. Betul. Kami rakyat perlu kalian. Kayak saya juga rakyat. Bukan penguasa. Penguasa hanya sesaat, Pak. Akan lengser dengan sendirinya. Kenapa? Kekuasaan tidak ada yang pernah kekal. Betul. Kalau jabatan, pangkat yang kalian saat ini kejar dengan cara memperoleh kami agar dapat reward dari atasan Anda. Kami katakan jabatan, pangkat akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya tahu kenapa ente sosok ngatur. Tahu semuanya juga. Kami sudah katakan belum mas'ulun an ra'yatihi. Betul itu. Kalian adalah pemimpin. Betul. Yang pemimpin akan dimintakan bertanggung jawab. Betul. Apa yang kalian Betul. jabatan Anda akan Allah mintakan tanggung jawab. Betul. Anda akan Allah minta pertanggung jawab. Betul. Aduh, mereka itu sama persis ya dengan Tuan Majikan dan junjungannya itu ya. Siapa lagi kalau bukan Rizik Sihab dan kawan-kawannya itu ya. Nggak pakai logika mereka itu. Tapi Allah ya, bukan Anda ya. Jurus ini buat menghantam rakyatnya sendiri, betul. Oh, rakyat mana? Sok-sokan atas nama rakyat dia ya. Kalau begini, Apa? coba bayangkan, Bayangkan. kami sekali lagi bukan perusuh. Terus ngapain ke MK? Orang sedang sidang mengawal demokrasi nggak seperti itu caranya, Bos. Urusan Pilpres saat ini menjadi urusan kita bersama. Perbaikan Tai, untuk kemenangan Anies Baswedan jujur aja kau. cukup dicurangin, betul. Kita mau dicurangin lagi. Bangke. Coba bayangin. Bayangin. 2014 kita diadu sesama kita. Cukup 2019 kita diadu sesama kita. 2024 masa kita mau diadu lagi, Pak. Entenya diam, udah serahkan ke Mahkamah Konstitusi, lembaga yang resmi disediakan oleh negara. Kalau maksud mengawal, nggak seperti itu caranya. Mengawal itu bukan mengepung, mengawal itu bukan menekan, mengawal itu bukan mengintervensi. Cukup aja lihat. Paman Usman itu yang dianggap benalu di Mahkamah Konstitusi sudah tidak akan ikut campur di dalam sengketa Pilpres. Anda masih nggak percaya, kan gila itu namanya. Terus yang Anda percaya siapa? Mengawal nggak seperti itu caranya, Bos. Kita ini mengawal, kita lihat mengawal nih. Kalau datang menggeruduk, mengepung Mahkamah Konstitusi itu bukan mengawal. Tujuannya memang mengintervensi, menekan supaya hakim MK memutuskan sesuai dengan keinginan kalian. Gimana sih? Makanya memang harus diblokade, bila perlu dibubarkan. Ngapain? Kan udah ada tim hukumnya di sana, capres jagoan Anda,
Udah aja serahkan kepada mereka. Anda juga nggak percaya sih kepada mereka. Udahlah, jangan sok-sok atas nama rakyat, atas nama bangsa, atas nama negara. Enggak. Atas nama Anies Baswedan itu namanya. Sok-sokan. Seolah-olah rakyat itu hanya mereka. Kita pun rakyat, saya pun rakyat. Di sini ada Mang Putut rakyat, Mang Poniman rakyat, Mang Sadei. Merayat semuanya. Diam-diam saja, tidak berbuat kacau ngepung KPK. Ngapain ya KPK sih Pak? MK ngapain sih? Lihat aja kita. Serahkan ke tim hukum masing-masing. Takbir. Tuhan dibawa-bawa untuk mengutuk orang. Kan gila ini namanya. Tuhan disuruh-suruh untuk mengutuk orang. Siapa ente nyuruh Allah? Takbir. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ropik Muksin. Mantap sekali. Ya, jadi mereka itu suka banget, siapa ente mau mendikte MK. Itu namanya intervensi, mau membuat gaduh aja. Saudaraku, kalian itu harus paham ya, bahwa mereka itu sudah kehilangan karismanya, para oknum-oknum pendukung imigran itu. Kalian tahu sendiri, ya kan? Dulu Pak Prabowo itu ketika didukung oleh golongan mereka itu kalah, ya. Sekarang kelompok yang didukung oleh golongan mereka itu juga kalah. Artinya ini mereka sudah nggak punya power di negeri kita ini. Udah banyak rakyat tahu yang sebenarnya. Mereka hanya membranding diri sebagai kelompok yang paling hebat, paling benar, paling mulia gitu. Dia lupa kenapa Pak Prabowo sekarang menang, dulu kalah. Ya karena itu, Pak Prabowo itu bisa belajar dari sejarah masa lalu. Nah, beliau sadar kalau didukung oleh kelompok-kelompok yang bikin gaduh itu, yang suka bikin rame itu nggak akan menang. Maka kemudian Pak Prabowo sampai bergabung dengan Pak Jokowi. Ya kan? Malah sekarang didampingi oleh putranya Pak Jokowi. Maka kekuatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersatu. Wajar kalau kemudian Pak Prabowo menjadi pemenang gitu loh. Jadi kekuatan itu yang membuat Pak Prabowo menang. Sederhana sekali orang awam itu melihatnya ya. Nah, ini ada berita menarik juga nih dari Gus Mar ya. Bagaimana timnya para kelompok yang didukung oleh keturunan imigran Yaman ini ya dipermalukan oleh tim TKN ya. Kita simak berikut ini ya, menarik ini ya kan. Oke, ini beritanya. Asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Itu juga asumsi, itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan. Oh, benar sekali. Jadi kelompok sebelah itu ya, para pendukung imigran Yaman itu seringkali teriak-teriak curang, tapi itu masih asumsi, hanya narasi. Yang dibutuhkan di persidangan adalah bukti, ya kan? Oleh Prof. Yusril, saya pikir itu adalah satu fakta dan itu benar dikatakan Pak Yusril. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu ujian undang-undang. Ini adalah sengketa. Ya,
sengketa pilpres. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. Perbuatan yang dilakukan KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan dan adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh nih. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon nomor 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Rakabuming Raka. Ini pokok daripada permohonan ini. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon 02 dan tidak ada kaitannya dengan perkara yang sesungguhnya. Bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini, bahkan dia tidak menjadikan terkait, tapi dia dibicarakan sehingga tidak relevan. Tidak relevan dalam perkara ini. Kita cerita antara KPU dengan pemohon, tapi dicintai perbuatan orang lain. Jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi saya yakin betul itu. Ya, silakan Pak. Pak Yusril, Pak Onto, sekarang Pak Hotman Paris. Permohonan itu memakai alasan ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat saja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh sana sini, ya. Hanya satu. Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu. Bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Nah, oke, selesai. Aduh, ya itu tadi. Ya, jadi mereka itu melakukan gugatan, tapi semua melenceng, nggak sesuai dengan yang semestinya. Harusnya yang dipermasalahkan bukti, tetapi di sana yang dipermasalahkan bansos yang program itu sebenarnya sudah legal, ya kan? Tanggapan dari tim kuasa hukum 02 ya. Pertama Pak Yusril, yang kedua Pak Otto Hasibuan, yang terakhir Pak Hotman Paris. Ya, jadi benar nih, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Tim 01 dan 03 yang menggugat itu lebih banyak berpidato, bernarasi, berasumsi, beropini, itu tadi tidak membawa bukti-bukti fakta-fakta. Yang lebih parah lagi, yang digugat itu adalah KPU ya, termohonnya itu KPU yang digugat, dimohon untuk mencoret pasangan 02 dan mendiskualifikasinya ya. Kemudian yang kedua agar pemilu diulang. Tapi yang dipersoalkan, disampaikan, dipersalahkan itu semuanya adalah pemerintahnya Pak Jokowi dengan alasan menggunakan atau memobilisasi bansos untuk kampanye Pilpres 2024 kemarin. Ya makanya benar Pak Hotman Paris tadi yang digugat apa, tapi yang dipersoalkan bansos. Jadi saya kira benar kata Pak Otto Hasibuan bahwa gugatan dari
pemohon baik Timnas 01 maupun TPN 03 itu memang layak ditolak karena tidak sesuai antara yang digugat dengan alasan yang diajukan. Yang digugat adalah KPU, tetapi alasan argumen yang dipersoalkan adalah pemerintah. Jadi, adalah angel dia mau ngalah. Nah, lalu mengapa? Apakah tim pakar hukum dari tim 01 maupun 03 yang semuanya kan pakar-pakar semua itu dikenalkan profesor doktor, pakar hukum tata negara, apakah tidak tahu, tidak memahami apa-apa hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Yusril Pauto dan Pak Hotman Paris? Tahu, saya kira tahu. Lalu mengapa kemudian bisa melakukan itu? Saya kira itu adalah upaya terakhir mereka sebagai timnas baik 01 maupun 03, timnas hukum ya maksud saya. Upaya terakhir untuk menutupi rasa malu atas kekalahan yang dialami baik oleh Anies maupun oleh Ganjar. Sebagai sebuah bentuk upaya mati-matian ya maksimal, mereka menunjukkan bekerja sebagai anggota tim hukum gitu aja. Menurut saya begitu sih. Menurut saya begitu. Agar tidak dikatakan nganggur gitu loh. Soal kemudian gagal atau tidak dalam gugatan ini, mungkin itu nomor 10 atau menurut saya sih begitu gitu loh, daripada nggak kerja gitu ya. Makanya pasca Pilpres ya kerjanya ya ini bagian kerjanya tim hukum gitu loh setelah Pilpres gitu loh. Walaupun kemudian menurut saya dipaksakan campur baur antara narasi politik dengan argumentasi hukum yang mestinya diajukan. Tapi lebih banyak justru yang diajukan di sidang Mahkamah Konstitusi tadi adalah narasi-narasi, opini-opini, asumsi-asumsi politik semuanya yang tidak berkesesuaian dengan apa yang sesungguhnya digugat oleh mereka. Yang digugat adalah KPU. KPU diminta untuk membatalkan 02. KPU diminta untuk melakukan pemilu ulang. Tapi yang dipersoalkan, yang dipersalahkan dalam gugatannya adalah bansos. Pemerintahannya Pak Jokowi. Mestinya digugat Pak Jokowi dong, bukan KPU. Mestinya yang digugat itu. Tapi apa yang digugat? Karena bansos adalah sah. Tadi Pak Hotman, ya bansos itu sah, dan bansos itu bukan hanya kali ini saja diadakan. Dilaksanakan selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Bansos itu sudah setiap tahun diadakan bertahun-tahun sejak zaman COVID bahkan sebelum, sebagai sebuah upaya pemerintah bagaimana membantu kalangan orang-orang miskin di tanah air dengan berbagai macam bentuknya lah, ada bansos, ada bantuan langsung tunai dan sebagainya. Kenapa kemudian hari ini dipersoalkan? Gara-gara mendekati Pilpres, mendekati pemilu. Gitu. Jadi oke lah, jadi untuk pendukung 02 saya kira tidak perlu khawatir apapun terkait gugatannya 01 dan 03 di Mahkamah Konstitusi ini. Anggap saja ini sebagai sebuah hiburan dan pengetahuan, menambah ilmu wawasan kita semuanya terkait dengan sidang sengketa hasil Pilpres. Ya, kita banyak mengambil ilmu pengetahuan dari para pakar hukum ini tentang apa-apa sih mestinya yang harus disampaikan, digugatkan di sidang Mahkamah Konstitusi. Mana yang gugatannya benar, mana yang tidak gitu ya. Jadi kita tambah banyak ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya kita akan saksikan sidang-sidang berikutnya sambil nambah pengetahuan tapi juga sambil hiburan juga karena ada lucu-lucunya.